ya. Nanti ada tugas ya, nanti kerjakan saja. Waktunya lumayan cukup ya untuk mengerjakan 3 hari atau 4 hari lah. Hari Kamis harus sudah bisa terkumpul ya. Jadi Bapak minta semuanya ya nilainya keluar, nilainya bagus, kemudian kehadirannya juga memenuhi persyaratan untuk mengikuti UTS dan UAS ya. Jangan sampai bolos dan jangan sampai tidak mengerjakan tugas dan jangan sampai ketika mengerjakan tugasnya ini bohong ya. Nah, ada ketahuan ini mahasiswa PJJ ya. Di situnya tugas tapi diisinya kosong ya, kertas putih kosong ya. Enggak ada tugas yang dikerjakan. Nah itu Bapak minta jangan sampai seperti itu ya. Intinya teman-teman kerjakan ya sekuat tenaga, kerjakan agar paham ya. Nah kemudian kira-kira yang tidak paham nanti kita tanyakan, kita diskusikan. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Kelihatan ya? Sudah. Oke, ini ya. Ini materi pertama ya. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Sudah Sudah, ya. Pak. Oke. Sudah. Nanti kalau enggak paham ya. Pertemuan pertama kita enggak lama ya. Belum kelihatan materinya Pak, masih di buang mulut lagi banyak acara muludan ya. Baik, ini berbagai istilah ya dan sinonim. belum kelihatan materinya Pak. Gimana? Mohon izin Pak. Materinya belum kelihatan, yang kelihatan masih di Explorer foldernya. Kelihatan ya? Belum kelihatan. Oh, baik. Nah, ini. Kelihatan ya? Kelihatan belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Kita akan mengkaji ini ya, kita akan mengkaji ini. Mudah-mudahan langsung paham ya. Nanti materi juga akan Bapak share ya. Materi akan Bapak share di portal ya. Akan di-share, nanti bisa dibaca agar lebih jelas. Ini materi kita ya. Ini materi kita sering mendengar ya. Ada hadis, ada sunnah, ada khobar, ada asar ya. Apa perbedaannya dan apa persamaannya? Apakah hadis itu adalah sunnah dan apakah sunnah itu adalah hadis ya? Karena ini sesuatu yang harus dijelaskan ya. Maka Bapak minta teman-teman, Bapak-bapak semuanya konsen ya kepada komputer, konsen kepada HP atau laptop ya. Lihat semua kajian, semua pembahasan yang ada di dalam PowerPoint. Kita akan kaji ini ya. Ini ya. Berbagai istilah hadis, sunnah, khobar, asar, kemudian hadis kursi dan unsur-unsur hadis ya. Sanad, matan, rawi, mukharij. Dianggap saja ya. Kita artinya tentu saja ya Bapak-bapak sudah sangat paham. Kita bahasanya mengulang dari awal ya supaya lebih mengingatkan ya. Oke ya. Ini ada yang menyebut ya bahwa hadis itu adalah sinonim dengan sunnah ya. Bahwa sunnah itu adalah hadis dan ada yang menyebut hadis itu adalah sunnah dan ada yang menyebut bahwa khobar, asar, hadis, sunnah itu hanya sinonim, hanya persamaan kata ya. Namun biar bapak-bapak teman-teman mudah dipahami ya, ini sebenarnya berbeda dan para ulama juga banyak yang membedakan dibandingkan yang menyamakan. Artinya bahwa sunnah itu berbeda dengan khobar ya, bahwa hadis itu berbeda dengan asar dan hadis
berbeda juga dengan sunnah ya, walaupun tentu saja ada yang menyebut itu sebagai sinonim ya. Nah, nanti akan dijelaskan ini ya. Ada yang menyebut sinonim, ada yang menyebut itu berbeda ya. Karakternya memang berbeda. Nah, itu. Ini hadis ya. Hadis itu menurut bahasa adalah al-jadid, artinya baru. Kalau menurut istilah ini ya, wa ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa tikraron wa sifatan ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, penetapan, sifat beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya. Itu adalah definisi secara istilah dari kategori yang namanya hadis. Ya. Jadi hadis itu ya segala ucapan, segala perbuatan, segala penetapan beliau, segala sifat beliau, hal-hal yang menyangkut dengan Nabi, baik sebelum diangkat menjadi Nabi atau sesudah diangkat menjadi Nabi. Ini definisi hadis. Ya. Berupa ucapan ya berarti ucapan Nabi, ya. Perbuatan ya perbuatan Nabi. Kemudian penetapan, nah harus dikasih contoh nih ya. Kalau penetapan itu adalah takriron, ya. Penetapan itu adalah kerelaan, persetujuan, keridoan akan sesuatu hal yang mana itu sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak sudah pernah mendengar tentang sholat sunnah syukur wudhu ya? Itu awalnya adalah dari Bilal bin Rabah ya. Suatu saat Bilal wudhu, kemudian masuk masjid, Bilal sholat. Nabi bertanya, Bilal kamu sholat apa? Saya sholat syukur wudhu. Nah, Nabi diam, ya. Tanda Nabi diam berarti Nabi menyetujuinya. Berarti Nabi meridhoinya akan perbuatan Bilal yang melakukan sholat 2 rakaat setelah syukur wudhu. Maka disebutlah sholat itu adalah sholat syukur wudhu ya. Bapak-bapak kita kalau Jumatan disunahkan itu ya, disunahkan di masjid melaksanakan itu ataupun setelah sholat ataupun sesudah syukur, sesudah wudhu kita disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, Nabi diam, tanda diam berarti tanda ridho berarti tanda menyetujui, maka muncullah sebuah kaidah as-sukutu alamatur ridho. Bahwa diam itu adalah tanda setuju, diam itu tanda rela, diam itu tanda menyepakati apa yang dilakukannya. Nabi diam melihat perbuatan Bilal, berarti Nabi setuju. Maka di situ as-sukutu alamatur ridho, ya, diam itu adalah tanda ridho. Maka ya ibu-ibu dulu ini yang sudah berkeluarga kan dilamar dulu sama calon suaminya ya, kata orang tuanya atau yang mewakilinya, ibu ya, ini apa eteh neng, ini ada yang datang jauh-jauh dari Bengkulu, tiada lain ingin melamar eteh, bagaimana apakah disetujui diterima lamarannya. Nah si eteh ini diam, tersenyum, diam, kemudian menunduk. Nah, berarti tanda setuju menerima lamarannya. Jadi kalau perempuan ya memang seharus seperti itu ya, nggak usah ya saya setuju, nggak usah dengan ucapan, cukup tersenyum ya, kemudian diam, menunduk dan tersenyum lagi. Oh, jamaah yang hadir sudah tahu bahwa dengan bukti tersenyum, diam, tanda setuju. As-sukutu alamatur ridho. Itu namanya takrir. Ya, kembali ke hadis. Nabi menyetujui perbuatan sahabat berarti takriron, yaitu berupa penetapan Nabi. Penetapan Nabi sama dengan ucapan Nabi, ya, sama dengan
Ucapan Nabi, ayatul munafiqi salasun. Idza hadasa kadaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza utumina khana, itu ucapan ya. Atau perbuatan Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli ya. Kemudian sifat beliau ya, baik sebelum menjadi nabi atau sesudah nabi, itu disebut hadis ya. Coba Bapak tanya, Nabi dulu mengembala kambing sesudah menjadi nabi atau sebelum menjadi nabi? Sebelum menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi. Kemudian Nabi ya dengan Abu Thalib berjalan ya, awan mengikuti di atasnya. Itu sebelum menjadi nabi atau sesudah menjadi nabi? Sebelum atau sesudah? Sebelum. Ya. Nabi dilamar sama Khadijah sebelum atau sesudah? Sebelum. Berarti itu hadis ya. Nabi ditikah ya usia 25 tahun. Nabi kemudian ujlah di Gua Hira ya. Kemudian Nabi berdagang hingga ke Syam ya, dan sebagainya. Itu merupakan hadis Nabi, berarti hal ihwal, situasi keadaan yang diidentikan, yang dinisbatkan kepada Nabi, berarti itu adalah hadis ya. Insya Allah langsung paham ya. Oke, sekarang sunnah. Nah, sunnah harus dijelaskan. Ada yang menyebut sinonim, ada yang menyebutnya berbeda ya. Nah, Bapak lebih mengambil kepada pendapat yang membedakan bahwa sunnah itu berbeda dengan hadis ya. Tidak setiap hadis menjadi sunnah ya, dan tidak semua hadis menjadi sunnah, dan setiap sunnah itu menjadi hadis. Kita baca dulu, silakan dibaca dulu. Sunnah menurut bahasa adalah jalan yang terpuji ya, atau jalan yang tercela, itu sunnah. Nah, menurut istilah ahli hadis begini, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, perangai, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum dan sesudah kenabian. Ini sama dengan yang tadi ya. Nah, menurut usul fiqh ini beda. Nah, saya tanya apa perbedaannya? Yaitu menurut usul fiqh yang namanya sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan, baik berupa ketetapan yang berhubungan dengan hukum syara. Nah, jadi ini ya, para ahli usul fiqh, para ulama usul fiqh menggarisbawahi yang berhubungan dengan hukum syara, baru itu disebut sunnah ya. Jadi saya ulangi, yang berhubungan dengan hukum syara berarti itu adalah sunnah. Karenanya ya, tidak setiap hadis itu menjadi sunnah. Sesuatu yang harus diteladani, sesuatu yang harus diikuti, sesuatu yang harus dicontohi ya. Dan setiap sunnah itu pasti hadis, tapi tidak setiap hadis itu menjadi sunnah ya. Nah, ini definisi para ahli usul fiqh ini ya, harus Bapak pahami ya. Perbedaannya adalah yang berhubungan dengan hukum syara ya. Nah, berarti misalkan ya, Nabi Muhammad nikah umur berapa tahun? Ayo jawab. 25.
Kala Bi menikah usia 25 tahun. Ini bukan menjadi sunnah. Ini bukan menjadi sesuatu yang harus diteladani. Ini bukan menjadi sesuatu yang harus diikuti. Ini lebih wilayah kepada pribadi khusus Rasulullah sebagai manusia. Ya, nah, ini hadis, tapi tidak menjadi sunnah. Maka teman-teman boleh usia 27, 28, boleh menikah usia 25, 24 ya. Jadi bukan menjadi sunnah bagi umatnya yang harus diikuti. Tanya lagi, Nabi menikahi janda apa menikahi gadis? Janda. Janda apa gadis? Janda. Yang keras, menikahi janda apa gadis? Janda. Nabi menikahi janda. Nabi menikahi janda nggak usah diikuti, ya. Bukan sesuatu yang menjadi sunnah, bukan sesuatu yang harus diteladani, bukan sesuatu yang harus menjadi dipedomani, ya. Mau ikutin Nabi nikah sama jadi ya mangga silahkan boleh, tapi itu bukan menjadi sunnah, ya. Nah, itu hadis, tapi itu bukan sunnah. Saya tanya lagi sama Bapak Akrom. Nabi Muhammad kalau keluar rumah, kalau safar naik apa? Naik apa? Ibu Dina, kalau Nabi keluar ke pasar, ya naik apa? Nabi Muhammad naik onta, ya. Nah itu hadis, ya. Tapi itu tidak menjadi sunnah bagi kita, tidak harus menjadi pedoman bagi kita, bukan sesuatu yang harus diikuti. Itu hukumnya mubah, boleh silahkan, bukan sunnah. Maka Bapak Asep kalau mau pergi ke pasar, ya ingin seperti kayak Nabi naik onta, ya monggo silakan, ya. Pergi ke masjid ingin seperti Nabi umpamanya naik onta, monggo silahkan. Artinya itu hadis, tapi itu bukan menjadi sunnah, ya. Nah kemudian Nabi makan dengan sendok atau dengan tangan atau dengan 3 jari, ya. 3 Nabi jari. makan dengan 3 jari. Nah, hadis. Nah, maka ini sesuatu yang menjadi sunnah, ya. Bukan sesuatu yang menjadi harus diikuti. Ini wilayahnya lebih ke sifatnya yang lokal, ya, mangga. Suara Pak dosennya kemut, Pak. Bagus, suaranya kedengaran, kemut. Mohon maaf Pak dosen. Mic-nya masih ke mute itu Pak.
Mungkin di chat apa ya? Pak Angkus, suaranya nggak ada. Dari kapan Bapak nggak kedengaran? Dari tadi. 2 menit, Dari Pak. 2 tadi, menit. Pak. Harusnya ada Itu yang kenapa? ini di chat ya? Iya, nggak ngeh. Harus diulang dong ya. 5 menit. 5 menit. Enggak, Bapak tadi menjelaskan tentang bubur, mie ayam, kedengaran nggak? Enggak. Tidak, Pak. Iya. Tidak. Wah, aktif semuanya ya, Bapak minta aktif. Ya, di ini aja di chat itu ya. Nah, atau di telepon di WA ya. Bapak mohon maaf nggak kedengaran gitu. Dia mubazir ini. Ya. Langsung aja di ini di chatting aja ya. Nah, Bapak baru bisa tahu karena ada yang chat ini. Lanjut saja. Waduh. Nah ini ya kedengaran sekarang. Iya, Pak. Dengeran Pak. Tadi di off jangan lupa. Oke. Ya. Nah ini sunnah ya. Sunnah menurut bahasa adalah jalan yang terpuji ya, atau jalan yang tercela ya. Nah, sunnah itu ya bagi ahli hadis ya definisinya sama dengan yang tadi di Bapak jelaskan ya, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, perangai, budi pekerti, perjalanan hidup baik sebelum dan sesudah kenabian ya. Nah, menurut usul fiqh, menurut para ulama usul fiqh ini dibedakan ya, dibedakan bahwa yang namanya sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa ucapan ya, perbuatan, ketetapan yang berhubungan dengan hukum syara. Nah, perbedaannya di sini ya. Perbedaannya di wilayah hukum syara ya. Jadi kalau bagi Ibu Dina, iya itu Ibu Dina suaranya Ibu. Oke, ya. Nah, jadi menurut ilmu usul fiqh ada perbedaan ya. Perbedaannya yang disebut sunnah itu yang berhubungan dengan hukum syara ya. Makanya setiap sunnah itu, setiap hadis itu setiap sunnah itu hadis ya, tapi tidak setiap hadis itu menjadi sunnah. Karena yang namanya sunnah menurut ilmu usul fiqh itu berhubungan, bereratan, berkelindan dengan hukum syara ya. Nah, makanya ya tadi sudah dijelaskan Bapak ulangi ya, Nabi menikah di usia
25 tahun. Ya, itu bukan sunnah, itu hadis. Hadis itu tidak menjadi sunnah bagi kita. Mau nikah usia 27, 28 mangga ya. 24 ataupun 25 juga mangga. Tapi hal yang seperti ini bukan menjadi sunnah ya. Kemudian Nabi ya. Oh tadi udah ya, kalau janda ya, udah ya. Apa ingat ya. Oke diulang ya. Kalau janda itu ya Nabi menikahi janda Khadijah ya. Itu hadis tapi bukan menjadi sunnah ya. Nah, kemudian juga Nabi makan tiga jari ya. Makan 3 jari ya. Dalam konteks Indonesia ya kita ya kesulitan ya. Ibu Nur Thaibah makan bakso pakai tiga jari kapan selesainya ya. Kemudian Bapak Akrom makan mie ayam pakai 3 jari kapan selesainya. Kasihan tangannya kepanasan ya. Makan bubur ayam, makan somai ya, makan soto dan sebagainya mau 3 jari umpamanya ya. Ini kesulitan karena memang ya menurut Bapak ya bahwa makan 3 jari itu hadis tapi itu tidak menjadi sunnah, tidak menjadi sesuatu yang harus diikuti, bukan menjadi sesuatu yang harus diteladani dan bukan sesuatu yang berhubungan dengan hukum syara ya. Makanya kalau Pak Asep mau makan dengan 3 jari ya mangga silahkan. Kita harus saling menghormati ya perbedaan. Tapi ya lagi-lagi konteksnya ya kita kesulitan ya. Makan nasi, makan bubur ayam, makan soto ayam ya. Kalau menggunakan 3 jari. Konteksnya harus dilihat. Nabi makan 3 jari karena Nabi makan dengan gandum. Oke, kedengaran? Ada gangguan tadi? Oke, kedengaran ya. Oke. Baik. Kita lanjut. Ya, kemudian tadi Bapak contohkan ya. Nabi kalau ke pasar naik onta, ya. Nabi kalau bersilaturahim pergi ke masjid naik unta. Nah, itu hadis, betul itu hadis sahih. Tapi itu tidak menjadi sunnah, itu tidak menjadi sesuatu yang harus diteladani, ya. Maka kalau kita ingin menggunakan onta ya mangga saja, ya, silakan saja. Tapi itu kerepotan. Kita kapan selesainya, ya? Maka kita harus jenius, ya, bagaimana cara membaca sunnah itu, ya. Kita harus jenius cara membaca yang namanya hadis. Yang dibedakan itu dengan sunnah ya, tentu saja karena wilayah yang sifatnya ijtihadi akan ada senantiasa perbedaan ya. Nah kemudian misalkan Nabi itu ya kalau kencing itu Nabi pergi ke kebun kurma, lalu apakah bagi kita ini menjadi sunnah? Kalau kita pengen kencing, kita pergi ke kebun. Ya. Bukan itu yang harus diikutinya. Tapi makna, ya, moralnya yang ada di dalam hadis itu apa? Bahwa Nabi kencing itu adalah berarti tertutup. Ya. Jauh dari kerumunan, jauh dari penglihatan mata manusia. Makanya Nabi kencing pergi ke kebun kurma agar tidak dilihat orang. Maka agar tertutup, maka konteksnya ya, konteksnya untuk kita adalah berarti toilet ya, bahwa kita harus
tertutup. Ya, jangan sampai kita kencing umpamanya ya kelihatan oleh orang lain. Itu cara memahami ya yang namanya hadis dan sunnah ya. Oke, lanjut. Ya, ini asar ya. Nah, ada yang menyebut itu sinonim sama ada yang menyebut itu perbedaan beda antara asar dan hadis. Apa yang membedakan ini? Sesuatu yang disandarkan kepada sahabat satu dan kepada para tabi'in, bukan disandarkan kepada nabi asar ini. Nah, jadi ketika kita disebut asar, ya asarun itu, berarti yang ada dalam benak kita segala sesuatu, segala ucapan, segala perbuatan yang disandarkan kepada sahabat dan disandarkan kepada tabi'in. Sahabat adalah muridnya Nabi dan tabi'in adalah muridnya sahabat. Tabi'in itu murid sahabat yang tidak pernah ketemu dengan Nabi. Karena kalau ketemu dengan Nabi namanya sahabat. Ini harus paham ya asar ini. Sering kita baca dalam kitab-kitab kuning. Khobar, berita ya, kabar ya. Menurut istilah ada 3 pendapat. Satu, ada yang menyebut itu sama dengan hadis, sinonim. Yang kedua, yang membedakan yang datang dari selain Nabi, yaitu sahabat dan tabi'in, sama dengan yang tadi ya, asar, khobar itu. Nah, ada juga yang menyebut nomor 3, lebih umum dari hadis khobar itu. Khobar adalah yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi, itu namanya khobar. Dia lebih umum ya, karena khobar itu adalah berita ya. Jadi lebih umum dari hadis ya, bahwa khobar adalah yang datang dari Nabi juga ya, kemudian datang dari sahabat juga, yang datang dari tabi'in juga, dia dari atba'ut tabi'in juga ya, dari qaul ulama juga ya. Dia itu lebih umum. Ini ya, khobar. Harus paham ini. Ada khobar, ada asar, ada hadis dan ada sunnah ya. Ini dulu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Silakan dilanjut, Pak. Oke, lanjut aja ya. Baik, kita mengulang hadis kursi. Silakan dibaca dulu hadis kursi. Sampai jam berapa? Mohon maaf. Tanggal 10. Sampai Jam 10 ya. 9 sampai 9. 9, Pak. Jam 9. 9. Oh, bentar lagi ya. Oke. Nah, ini hadis kursi, kudus, kursi ya. Berarti suci, kudus itu. Berarti hadis kursi adalah hadis yang suci. Ya. Jangan sampai kita bingung ya. Setelah ikut kuliah ini langsung paham ya. Setelah ikut kuliah ini langsung paham dan bisa membedakan dan bisa merinci ya. Ini hadis kursi adalah kudus ya, hadis yang suci. Karena apa? Karena dinisbatkan kepada Allah. Awas. Hadis kursi itu hadis tapi bukan Quran. Itu. Jadi hadis kursi itulah hadis yang dinisbatkan kepada Allah tapi bukan Al-Quran ya. Maka ini menurut istilah setiap hadis yang Rasul menyandarkan perkataannya kepada Allah. Jadi memang itu adalah hadis ya yang diucapkan Rasul, yang datang dari baginda Nabi Muhammad, baik ucapan maupun perbuatan ya, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hadis yang Rasul menyandarkan perkataannya kepada Allah. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, kemudian ini sesuatu yang dikhabarkan Allah kepada nabinya
dengan melalui ilham atau impian yang kemudian Nabi menyampaikan dengan ungkapan beliau sendiri ya. Jadi ucapannya bahasanya bahasa Nabi, lapatnya lapat dari Nabi, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka disandarkan kepada Allah, maka jadilah itu hadis qudsi ya. Bisa melalui ilham ya, bisa juga melalui impian ya. Nah, kita langsung paham ya. Oh, ada contohnya ya. Apa perbedaannya ini harus paham ini. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya dari Allah. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah dan lafaznya dari Nabi. Jadi lafaz itu ucapan ya. Makna ya isi dari ucapan itu ya. Bapak bilang tempe. Oh, berarti makanan orang Indonesia ya yang terbuat dari kacang kedelai. Itu kan antara lafaz dengan maknanya sama ya. Jadi kalau Al-Qur'an lafaz maknanya dari Allah, tapi kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi ya. Ada lafaz dengan maknanya berbeda. Ada yang bisa ngasih contoh enggak? Lafaz dan maknanya berbeda. Siapa yang pernah makan hot dog? Hot dog. Hot dog. Apa artinya hot dog? Secara lafaz apa artinya? Anjing panas. Anjing panas. Apakah ketika kita makan hot dog itu anjing panas yang kita makan? Bukan. Bukan. Tapi apa? Nggak pernah makan. Dengar aja. Roti ya, Ibu Husni. Roti sama apa? Roti sama apa? Roti ada dagingnya. Iya, roti daging ya. Nah, itu hot dog. Berarti lafaz dengan maknanya berbeda. Kira-kira begitu ya. Nah, ada lafaz dan makna yang berbeda. Atau nasi kucing. Apakah itu memang nasi kucing itu nasi yang lauk pauknya kucing? Kan bukan. Nasi kucing apa? Nasi seurang ya, seperti makanan kucing. Lafaz dengan maknanya beda. Itu ya teman-teman biar paham apa yang dimaksud dengan lafaz dan apa yang dimaksud dengan maknanya ya. Nah, kemudian baca Quran termasuk ibadah dan berpahala, membaca hadis tidak termasuk ibadah dan tidak berpahala ya, kecuali niatnya thalabul ilmi, mencari ridho Allah, baru itu pahalanya pahala thalabul ilmi ya, bukan pahala membaca hadisnya ya. Ini beda ya, Al-Qur'an dibaca berpahala, kalau hadis dibaca tidak berpahala. Tapi kalau niatnya thalabul ilmi ya tentu berpahala. Kemudian dalam periwayatan Al-Qur'an diisyaratkan harus mutawatir ya. Dalam periwayatan hadis tidak disyaratkan mutawatir. Apa mutawatir? Mutawatir itu berturut-turut khabar yang disampaikan oleh banyak orang yang jumlahnya tak terbatas ya, sehingga tidak mungkin mereka bohong saking benarnya berita yang sampai kepada kita dari mereka. Kira-kira seperti itu. Angkat tangan yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah haji, ada berapa orang angkat tangan? Oke ya, masih banyak yang belum. Kenapa kita yakin Ka'bah, ya bagi yang belum, Ka'bah ada di Mekah? Ayo, itu dari mana? Ka'bah dari Mekah. Ka'bah ada di Mekah dari mana? Ka'bah ada di kota Mekah. Kabar Pak. Dari mana itu? Dari Khobar, Pak. Dari khobarnya sudah mutawatir ya. Walaupun kita tidak pernah meraba, tidak pernah melihat secara langsung, karena kita yakin ini disampaikan oleh orang-orang yang tidak mungkin mereka berdusta, jadi kebenarannya sudah mutlak bahwa Ka'bah itu ada di Makkah.
itu namanya khobar mutawatir. Ya, saya tanya lagi, siapa yang pernah ke Menara Eiffel? Mungkin Pak Ustadz Hendri pernah ke Perancis, ke Menara Eiffel waktu bulan madu barangkali. Ya, nah kenapa kita yakin bahwa Menara Eiffel ada di Perancis, bukan di Jakarta, bukan di Brazil? Itu dari kabar, ya. Sudah jutaan kabar menyampaikan kepada kita sehingga mustahil bohong. Itu namanya dalam bahasa agama adalah mutawatir. Walaupun kita belum pernah ke Menara Eiffel, belum pernah ke Perancis, tapi kita yakin, tidak ragu bahwa Menara Eiffel ada di Perancis, bahwa Ka'bah ada di Mekah. Itu karena kabar mutawatir. Maka Al-Quran, harus agak teriak ini. Maka Al-Quran mutawatir disampaikannya kepada kita. Maka kita harus yakin, ya, apa yang kita baca hari ini sama dengan apa yang dibaca oleh Nabi dan sama dengan apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Quran pemalsuan Quran. Tidak ada bahasanya Al-Quran kita sudah berbeda dengan Nabi. Tidak ada. Kita harus yakin bahwa Quran yang kita baca hari ini adalah Quran yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu sudah mutawatir. Sebagaimana adanya Ka'bah di Mekah, itu sudah mutawatir sebagaimana adanya Monas di Jakarta, ya, bukan di Brebes, bukan di Magelang Monas itu, ya. Barangkali di antara kita belum pernah melihat Monas, ya, harus yakin Monas itu ada di Jakarta. Menara Eiffel harus ada di Prancis. Al-Quran yang kita baca adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya, harus yakin ini kita, karena disampaikan mutawatir. Sementara hadis, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Nanti kita pahami. Kalau hadis mutawatir ya pasti sahih, tapi kalau hadis ahad belum tentu sahih. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, itu, ya. Kalau hadis Nabi kan disampaikan tidak mutawatir. Ini harus paham, ya. Oke, lanjut, singkat, ya. Nah, ini perbedaannya harus paham. Ya, selesai perkuliahan pertama paham, bisa menjelaskan tentang apa itu hadis, apa itu sunnah, apa itu asar, apa itu khobar, apa itu hadis kursi. Ini perbedaannya. Kalau hadis nabawi ya disandarkan kepada Nabi, gitu aja, disandarkan kepada Nabi dan diceritakan oleh Nabi. Ya, kalau hadis kursi disandarkan kepada Allah, kemudian Rasul menceritakan dan meriwayatkannya dari Allah. Jadi disandarkannya kepada Allah, ya, melalui kata-kata Nabi. Maka kalau hadis nabawi ya hadis Nabi, kalau hadis kursi ya hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya nih. Contohnya silakan dibaca. Artinya, silakan dibaca artinya. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasul bersabda, Allah, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, ya. Jika kamu berbuat demikian, aku berinfak kepada kalian. Itu, ya. Siapa yang ngomong? Nabi, tapi disandarkan kepada Allah. Berarti hadis qudsi. Mana ciri-cirinya ini? Ada bahasa qaulullah. Nabi yang ngomong, tapi Nabi ngomong begini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai Ibnu Adam, bersedekahlah, nanti Allah bersedekah kepadamu. Begitu, ya. Oke, kasih contoh lagi. Oke, ya. Ini.
Hadis tentang kursi ya. Nah, lihat. Yaqulullahu ta'ala, silakan baca dulu artinya. Nah, apa ini cirinya? Yaqulullahu ta'ala. Tuh, Nabi yang ngomong tapi Nabi begini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni." Ya. Rasul ya telah bersabda, telah ngomong Nabi, telah berfirman Allah, aku adalah sebagaimana prasangka hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Ya, nah, itu singkat nih udah. Ya, ini ada sanad, ada matan, ada rawi, ada mukharij. Ya, coba dibaca oleh Kang Andre unsur-unsur sanad. Ada sanad. Bapak Andre silakan baca. Pak Ikrom mohon dibaca sanad. Pak Asep. Sanad, matan, rawi, mukhari. Oke, sanad, matan, rawi, Mukharij. Ada yang salah. Pak Akrom baca coba, yang keras. Pak Akrom baca. Ya, unsur-unsur sanad, matan, rawi, dan mukharij. Coba Pak Ahmad Mujahid baca. Ada yang salah bacanya. Unsur-unsur hadis, sanad, matan, rawi, mukharij. Nah, ada yang salah ya. Ini unsur-unsur sanad hadis, 1 sanad, 2 matan. Nah, ini kedengaran Pak Mujahid, Pak Ayub, Pak Akrom menyebutnya matan, ya. Bukan mantan, matan. Ya. Kedengarannya mungkin Pak Akrom juga. Ya. Tadi bilang matan, Pak. Matan. Ya. Jangan salah. Ya. Matan bukan mantan, ya. Sanad. Ya, Ibu Siti Mastia, jangan salah menyebut matan, ya. Rawi dan mukharij. Oke, ini udah paham lah, ya. Kalau ini berarti sanad, tuh ya, sanad ini, ya, tuh ya. Kalau ini matan, jadi matan itu adalah isi hadis, konten, nih, ya. Innamal a'malu binniyat. Kemudian rawi, ya rawi itu nama-nama ini, ya. Humaydi, Abdullah bin Zubair, Sufyan, Yahya bin Sa'id al-Ansori, Muhammad bin Ibrahim, ya. Kemudian Alqamah bin Waqqas, ya, kemudian Umar bin Khattab, itu namanya rawi. Berarti Nabi menyampaikan ilmu kepada Umar, Umar menyampaikan kepada Alqamah, Alqamah menyampaikan kepada Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim menyampaikan kepada Yahya bin Sa'id, kemudian beliau menyampaikan kepada Sufyan, dan Sufyan menyampaikan kepada Humaydi, dan Humaydi menyampaikan kepada Imam Bukhari. Nah, ini Imam Bukhari namanya mukharij. Orang yang mengeluarkan hadis, orang yang menyusun hadis, orang yang menyusun terakhir, yang membukukan dalam kitab hadis, namanya mukharij. Ada Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Abu Dawud, ada Imam Nasa'i, ada Imam At-Tirmidzi, ada Imam Ad-Dailami, ada Imam Ahmad, ada Imam Syafi'i, ya. Kemudian ada Imam Baihaqi, kemudian juga ada Imam Al-Hakim dan sebagainya. Jadi harus paham, ya. Ada sanad, ada mantan, ya, ada rawi, ada mukharij. Paham ya? Udah ya? Cukup ya? Oke. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian nanti download akan di-share, ya, ada tugas, kemudian ada bahan ajar, ya, silakan di-download, ya, di portal. Kemudian, ya, Bapak minta ini Kosma ada berapa orang nih? 39 orang ya? Ada 38, ya. Ini harus kelas ini, ya,
mensubscribe YouTube pesantren ya, harus ya, yang mensubscribe ya, mengkomen nilainya bagus ya, dan yang tidak mensubscribe ini ditakutkan nilainya jelek ya, enggak keluar nilainya gara-gara tidak mengerjakan tugas-tugas ya. Nanti ini di Kosma ya, harus subscribe ya. Ini ada komando, ayo sedekah subscribe ya untuk pesantren. Nanti Bapak share linknya dari link YouTube. Ada yang mau bertanya? Udah cukup? Cukup ya? Baik, yang bisa Bapak sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.